Di alun-alun Pati, ribuan warga berkumpul dengan wajah tegang. Spanduk besar bertuliskan, "Tolak kebijakan Sudewo," berkibar di udara yang panas. Di tengah kerumunan, suara paling keras datang dari seorang pria bernama Hussein. Dengan pengeras suara di tangannya, ia berteriak lantang bahwa kebijakan Bupati Sudewo hanya menyengsarakan rakyat kecil. Sorak-sorai massa semakin bergemuruh setiap kali nama Hussein disebut. Hussein berdiri di atas mobil bak terbuka. Ia menjadi simbol perlawanan warga terhadap bupati yang dianggap terlalu otoriter dan dekat dengan para pengusaha besar. "Kita tidak butuh pemimpin yang hanya memikirkan perutnya sendiri," teriaknya. Kalimat itu mengguncang semangat warga, membuat suasana semakin panas. Para pedagang kecil, petani, hingga mahasiswa ikut menyuarakan dukungan terhadap Hussein. Ia seakan menjelma menjadi pahlawan yang lahir dari keresahan rakyat. Semua mata tertuju padanya, semua suara mengikuti arah teriakannya. Polisi yang berjaga mulai meningkatkan kewaspadaan. Barikade kawat berduri semakin rapat, mencoba menahan amarah massa. Namun, suara Hussein yang menggema membuat pagar aparat terasa rapuh. Hari itu, nama Hussein mendadak terkenal. Dari orang biasa, ia menjelma menjadi motor perlawanan, tokoh yang dipercaya mampu melawan Bupati Sudewo. Kebijakan Sudewo yang ditolak warga bukan tanpa alasan. Ia dianggap meloloskan izin proyek yang merugikan banyak rakyat kecil. Mulai dari tambang galian C hingga pembangunan pabrik besar yang mengancam lahan pertanian. Semua itu memicu kemarahan warga, hingga aksi demo besar-besaran tak terelakkan. Sudewo, di sisi lain, mencoba mempertahankan citranya. Ia mengklaim bahwa semua proyek itu demi pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah. Namun, narasi yang ia bangun terasa jauh dari kenyataan yang dilihat rakyat. Harga-harga naik, lahan produktif menyusut, dan rakyat kecil semakin tersingkir. Di balik layar, orang-orang dekat Sudewo mulai gelisah. Mereka tahu demo ini bisa menjadi bumerang politik yang berbahaya. Nama Hussein yang mendadak populer dianggap ancaman serius. Jika tak ditangani, ia bisa menjadi lawan politik di masa depan. Namun Sudewo bukan politisi baru. Ia sudah kenyang pengalaman menghadapi lawan-lawan yang vokal. Bagi Sudewo, setiap penentang selalu punya harga. Tinggal bagaimana cara mencari titik lemahnya. Sementara itu, Hussein masih tenggelam dalam sorak-sorai warga. Ia tak menyadari bahwa sorot mata kekuasaan sudah menatapnya tajam, mencari celah untuk menaklukkannya. Beberapa hari setelah demo besar itu, Hussein menerima undangan tak terduga. Seorang perantara yang mengaku utusan bupati menemuinya. "Pak Bupati ingin bertemu langsung dengan Anda. Hanya ngobrol, tidak ada maksud buruk," kata utusan itu dengan senyum tipis. Awalnya Hussein ragu, namun dorongan penasaran mengalahkan rasa curiga. Ia merasa bahwa inilah saatnya menyampaikan aspirasi rakyat langsung ke telinga penguasa. Ia berpikir, mungkin bisa menekan bupati agar menarik kebijakan yang merugikan. Pertemuan itu berlangsung di sebuah rumah makan mewah di pinggiran kota. Sudewo hadir dengan senyum ramah, berbeda jauh dari citra otoriternya di panggung politik. Ia menyambut Hussein dengan hangat, seolah-olah mereka adalah kawan lama. Obrolan dimulai dengan basa-basi. Sudewo memuji keberanian Hussein, menyebutnya sebagai sosok yang tulus membela rakyat. Hussein tersanjung, meski dalam hatinya ia masih menyimpan bara. Namun seiring berjalannya waktu, nada pembicaraan berubah. Sudewo mulai menawarkan sesuatu, sebuah amplop tebal berisi sejumlah uang, dengan pesan bahwa perjuangan juga butuh logistik. Hussein menatap amplop di meja. Tangannya sempat gemetar, antara marah dan bingung. Ia tahu, menerima uang itu sama saja dengan mengkhianati ribuan warga yang menaruh harapan padanya. Tapi, jumlahnya sangat besar, lebih besar dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Sudewo dengan tenang berkata, "Kamu pemuda pintar, Hussein. Jangan biarkan dirimu jadi alat orang-orang yang hanya ingin menghancurkan Pati. Mari kita bangun bersama." Kalimat itu menancap dalam, seperti racun manis yang sulit ditolak. Hussein mencoba menolak, namun Bupati menambahkan tawaran lain, posisi sebagai koordinator lapangan dalam proyek sosial pemerintah daerah. Sebuah jabatan dengan gaji tetap, fasilitas, dan status yang jauh di atas kehidupannya sekarang. Dalam hatinya, terjadi perang batin. Ia ingat wajah-wajah warga desa, para petani yang menaruh harapan padanya. Tapi di sisi lain, ia juga membayangkan rumah baru, motor baru, dan hidup yang lebih terjamin. Akhirnya, Hussein mengambil amplop itu.
Keputusannya hari itu akan menjadi titik balik, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi sejarah politik Pati. Sejak pertemuan itu, Hussein mulai berubah. Ia yang dulu berapi-api di jalanan, kini lebih sering duduk di kantor desa, sibuk mengurus program sosial yang diberikan Sudewo. Warga mulai bertanya-tanya, kemana suara lantang yang dulu mereka banggakan. Saat ada aksi susulan, Hussein justru absen. Ia beralasan sedang sibuk mengurus kepentingan rakyat dari dalam sistem. Namun, sebagian besar warga merasakan ada yang janggal. Mereka melihat Hussein lebih sering bersama pejabat daerah ketimbang turun ke lapangan. Masa yang dulu memujanya mulai kecewa. Mereka merasa ditinggalkan oleh sosok yang dulu disebut pejuang rakyat. Beberapa bahkan terang-terangan menuduhnya sudah dibeli. Namun Hussein tidak peduli. Ia semakin menikmati hidup barunya. Amplop dari Sudewo masih rutin datang, ditambah fasilitas yang membuat hidupnya jauh lebih nyaman. Dari seorang orator jalanan, Hussein kini menjelma menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan yang dulu ia lawan dengan penuh semangat. Di warung kopi, obrolan warga Pati mulai panas. Mereka menyebut Hussein sebagai pengkhianat. Nama yang dulu dieluk-elukan kini jadi bahan ejekan. Katanya pejuang rakyat, ternyata pejuang isi perut, sindir seorang petani. Kemarahan warga semakin memuncak ketika melihat Hussein tampil di acara resmi pemerintah daerah. Ia berdiri di samping Bupati Sudewo, mengenakan batik rapi, tersenyum di depan kamera. Pemandangan itu membuat banyak orang merasa ditusuk dari belakang. Beberapa aktivis mahasiswa mencoba mendekati Hussein. Mereka ingin mengingatkan kembali tentang janji perjuangannya. Namun, Hussein menolak. Ia beralasan bahwa jalan politik berbeda dengan jalan demonstrasi. Menurutnya, semua bisa diselesaikan lewat kerjasama, bukan perlawanan. Ucapan itu justru menambah kekecewaan. Rakyat merasa suara mereka dibungkam oleh orang yang pernah menjadi simbol perlawanan. Seperti kehilangan tumpuan, mereka kini harus mencari tokoh lain untuk melanjutkan perjuangan. Meski dihujat, Hussein semakin yakin pada pilihannya. Ia merasa lebih kuat karena mendapat dukungan langsung dari Sudewo. Tidak butuh waktu lama, Sudewo menguji kesetiaan Hussein. Suatu malam, ia dipanggil ke rumah dinas bupati. Di sana, Sudewo menugaskannya untuk memimpin kampanye kontra demo, sebuah gerakan yang akan meredam suara rakyat yang masih menolak kebijakannya. Kalau kamu benar-benar setia, buktikan, kata Sudewo sambil menatap tajam. Hussein hanya mengangguk, meski hatinya sedikit bergetar. Keesokan harinya, Hussein tampil di televisi lokal. Ia berbicara dengan penuh keyakinan bahwa kebijakan Sudewo adalah demi kesejahteraan bersama. Ia bahkan menuding para demonstran sebagai kelompok yang diprovokasi pihak luar untuk menghancurkan Pati. Ucapan itu membuat warga semakin marah. Mereka tak percaya orang yang dulu memimpin mereka kini menuduh mereka sebagai pengkhianat. Namun bagi Sudewo, itu adalah bukti bahwa Hussein sudah benar-benar berpihak padanya. Sejak saat itu, Hussein resmi menjadi salah satu alat politik Sudewo, melawan rakyat yang dulu ia bela. Di media sosial, pertarungan narasi mulai memanas. Aktivis mahasiswa dan warga yang kecewa dengan Hussein menyerangnya dengan berbagai tuduhan. Video lama saat ia berorasi di demo besar kembali diputar, dibandingkan dengan video barunya yang membela bupati. Kontras itu membuatnya semakin dicibir. Hashtag tagar Hussein pengkhianat sempat menjadi viral di kalangan masyarakat Pati. Setiap unggahannya di media sosial dibanjiri komentar sinis dan hujatan. Namun anehnya, ia terlihat semakin percaya diri. Dalam beberapa wawancara, Hussein bahkan mulai menyebut bahwa dirinya sudah lebih dewasa dalam melihat politik. Menurutnya, rakyat harus percaya pada kepemimpinan Sudewo. Ia menyebut kritik tanpa solusi hanya akan merusak. Semakin keras ia membela bupati, semakin dalam jurang yang memisahkannya dari rakyat. Tak ada lagi simpati, hanya amarah dan rasa dikhianati. Namun, di mata Sudewo, semua ini adalah kemenangan. Ia berhasil membalikkan simbol perlawanan rakyat menjadi juru bicara kekuasaan. Untuk memperkokoh posisinya, Sudewo memberi Hussein lebih banyak fasilitas. Sebuah rumah baru di kawasan perkotaan, kendaraan dinas, hingga akses khusus ke beberapa proyek daerah. Hidup Hussein benar-benar berubah. Ia yang dulu hanya warga biasa, kini duduk sejajar dengan pejabat. Kehadirannya di setiap acara resmi selalu diumumkan dengan bangga. Ia diperlakukan bak tokoh penting yang dekat dengan bupati. Hussein sendiri merasa hidupnya kini jauh lebih bermartabat.
Ia tak lagi harus berteriak di jalanan untuk didengar. Semua pintu terbuka untuknya, semua meja siap menerima kehadirannya. Namun, di balik gemerlap itu, ia tak bisa sepenuhnya menutup telinga dari suara rakyat. Sesekali, ia masih mendengar teriakan warga yang menuntut keadilan. Teriakan yang dulu ia kumandangkan sendiri, kini berubah menjadi hantaman yang menohok batinnya. Meski begitu, setiap kali ragu muncul, amplop tebal dari Sudewo selalu berhasil menenangkan hatinya. Puncak kejutan datang ketika Hussein berpidato di sebuah acara publik. Dengan suara lantang, ia berkata, Bupati Sudewo adalah pemimpin Sahpati. Tidak ada yang bisa melengsarkannya, bahkan KPK sekalipun, bahkan Presiden Prabowo pun tidak akan mampu. Kalimat itu mengguncang banyak pihak. Para aktivis menilai pernyataan itu sangat berbahaya, bahkan bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap lembaga negara. Namun, Sudewo justru tersenyum puas mendengarnya. Media lokal langsung memberitakan pernyataan itu. Nama Hussein kembali menjadi perbincangan, tapi kali ini dalam nada sinis dan penuh kritik. Banyak yang menyebutnya sudah kehilangan akal sehat karena terlalu membela kekuasaan. Namun bagi Hussein, itu adalah bentuk kesetiaan mutlak. Ia merasa semakin dekat dengan lingkaran dalam bupati, semakin tak tergoyahkan. Hari itu, ia resmi mengukuhkan dirinya bukan lagi milik rakyat, melainkan milik Sudewo sepenuhnya. Setelah pernyataan mengejutkan Hussein bahwa bahkan KPK dan Presiden Prabowo tak bisa melengsarkan Sudewo, gelombang kekecewaan rakyat semakin besar. Mereka merasa perjuangan mereka benar-benar dikhianati oleh orang yang dulu mereka angkat sebagai suara rakyat. Di desa-desa, nama Hussein menjadi momok. Anak-anak muda yang dulu mengaguminya kini justru mengejeknya sebagai boneka bupati. Para petani yang pernah bersorak mendukungnya kini mengumpat setiap kali mendengar namanya. Meski demikian, Hussein tetap berjalan dengan dada membusung. Ia merasa lebih kuat karena berada di bawah perlindungan bupati. Semua cemooh rakyat dianggapnya sebagai kebodohan orang kecil yang tak paham politik. Namun, jauh di lubuk hati, rasa bersalah mulai menghantui. Malam-malamnya tak lagi tenang, karena suara teriakan. Demonstrasi dulu seakan datang dalam mimpi, memanggil-manggil namanya. Sayangnya, setiap kali rasa itu datang, ia memilih menutup mata dengan uang dan fasilitas yang terus mengalir. Di tengah kekecewaan itu, muncul kelompok perlawanan baru. Aktivis mahasiswa bersama para tokoh desa mulai membentuk gerakan yang lebih terorganisir. Mereka tidak lagi mengandalkan Hussein, melainkan menyingkirkannya dari barisan perjuangan. Poster-poster baru bermunculan, kali ini tidak hanya bertuliskan, tolak kebijakan Sudewo, tetapi juga, Hussein pengkhianat rakyat. Gambarnya dicoret dengan cat merah, simbol darah dan pengkhianatan. Gerakan baru ini justru lebih kuat, karena kekecewaan terhadap Hussein memicu kemarahan yang lebih besar. Rakyat merasa mereka harus melawan bukan hanya bupati, tetapi juga simbol-simbol pengkhianatan yang mengkhianati kepercayaan mereka. Hussein menjadi target cemooh dalam setiap orasi. Namanya disebut bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai peringatan bahwa uang bisa membungkam suara rakyat. Namun, bagi Sudewo, situasi ini justru menguntungkan. Selama rakyat sibuk membenci Hussein, fokus perlawanan terhadap dirinya bisa terpecah. Suatu sore, sekelompok aktivis mahasiswa mendatangi Hussein di rumah barunya. Mereka tidak datang dengan amarah, tetapi dengan rasa ingin tahu. Mereka menanyakan, mengapa ia tega mengkhianati rakyat yang dulu ia bela mati-matian. Hussein menjawab dengan nada tinggi, "Kalian terlalu naif. Dunia politik tidak bisa dijalani dengan teriakan saja. Kalau mau perubahan, harus ada kompromi dengan kekuasaan," katanya penuh emosi. Mahasiswa itu tidak terima. Mereka menegaskan bahwa kompromi bukan berarti menjual suara rakyat. Mereka menuduh Hussein hanya mencari kenyamanan diri, bukan perjuangan. Pertemuan itu berakhir ricuh. Mahasiswa meninggalkan rumah Hussein dengan marah, sementara Hussein berdiri di depan pintu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusannya benar. Namun dalam hati kecilnya, percakapan itu seperti membuka kembali luka lama yang ia coba tutup rapat-rapat. Semakin lama, Hussein semakin terjerat dalam permainan kekuasaan Sudewo. Ia tidak bisa lagi mundur, karena terlalu banyak kepentingannya yang bergantung pada bupati. Ia tahu, tanpa perlindungan itu, rakyat yang marah bisa dengan mudah menghancurkan dirinya. Namun, bayang-bayang KPK mulai muncul. Isu penyelidikan terhadap proyek-proyek besar yang didukung Sudewo berhembus kencang. Banyak pejabat daerah mulai ketakutan, termasuk Hussein.
Setiap malam, ia resah. Ia takut dipanggil sebagai saksi, takut semua kebusukan yang ia lakukan bersama lingkaran bupati terbongkar. Tapi setiap kali ketakutan itu datang, Sudewo selalu menenangkannya dengan kalimat singkat, "Tenang saja, Hussein. Aku lebih kuat dari mereka semua." Hussein ingin percaya, meski hatinya berkata lain. Ia tahu, hukum bisa menjerat kapan saja, apalagi jika KPK benar-benar turun tangan. Namun, ia sudah terlanjur menancapkan dirinya terlalu dalam. Jalan kembali sudah tertutup. Akhir sebuah perjalanan. Puncak dari semuanya datang ketika gerakan rakyat semakin membesar. Ribuan warga kembali turun ke jalan, lebih besar daripada demonstrasi pertama. Namun kali ini, mereka tidak lagi menunggu Hussein di barisan depan. Mereka justru berteriak, "Turunkan Sudewo. Hussein pengkhianat." Di tengah amarah massa, nama Hussein tercatat dalam sejarah bukan sebagai pahlawan rakyat, tetapi sebagai contoh nyata bagaimana kekuasaan bisa membungkam suara yang paling keras sekalipun. Dari simbol perlawanan, ia berubah menjadi simbol pengkhianatan. Meski masih hidup dengan fasilitas mewah, batinnya tidak pernah damai. Ia sadar, sekali ia menjual suara rakyat, ia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Sudewo mungkin masih berkuasa, tetapi Hussein sudah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, kehormatan dan kepercayaan. Cerita ini menjadi pelajaran pahit bagi rakyat Pati. Mereka sadar, perjuangan tidak boleh digantungkan pada satu orang. Karena satu orang bisa dibeli, tetapi suara rakyat yang sejati tidak pernah bisa dibungkam selamanya. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, berdiri tegak di podium Gedung Sate dengan tatapan penuh keyakinan. Hari itu menjadi momen penting ketika ia mendeklarasikan dukungan penuh terhadap RUU perampasan aset koruptor. Ia menegaskan bahwa korupsi bukan hanya tindakan kriminal biasa, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap rakyat. Menurutnya, Jawa Barat tidak boleh lagi menjadi provinsi yang membiarkan pejabatnya memperkaya diri dengan uang negara. Kata-kata Deddy yang lantang membuat hadirin terdiam, seolah merasakan getaran semangat baru dalam perjuangan melawan korupsi. Pidato itu tidak hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah ikrar moral seorang pemimpin daerah. Deddy menjelaskan bahwa korupsi telah merusak sendi-sendi pembangunan, membuat masyarakat miskin semakin terpinggirkan, dan merampas hak generasi muda untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak. Ia mengingatkan bahwa uang rakyat seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk mempertebal dompet segelintir elit. Dengan gaya khasnya yang lugas, Deddy berhasil membakar semangat semua pihak yang hadir. Langkah berani ini segera mendapat perhatian media lokal dan nasional. Banyak yang menilai bahwa pernyataan Deddy berbeda dari kebanyakan pejabat daerah yang biasanya hanya berbicara normatif soal korupsi. Deddy tampil sebagai sosok yang tidak hanya bicara, tetapi juga menjanjikan aksi nyata. Tak pelak, deklarasi ini menjadi bahan diskusi hangat di ruang-ruang publik, dari warung kopi hingga gedung perkuliahan. Rakyat mulai bertanya-tanya, apakah ini awal dari era baru di Jawa Barat? Meski mendapat banyak apresiasi, langkah Deddy juga memunculkan tanda tanya di kalangan lawan politik. Beberapa pihak khawatir bahwa sikap keras tersebut akan menimbulkan keguncangan di tubuh pemerintahan daerah. Mereka menilai pernyataan itu terlalu berani dan bisa mengganggu stabilitas politik. Namun, bagi Deddy, stabilitas tidak ada artinya jika dibangun di atas pondasi kebusukan korupsi. Ia justru ingin menciptakan stabilitas baru yang berlandaskan kejujuran dan integritas. Hari itu menjadi titik balik dalam perjalanan kepemimpinan Deddy Mulyadi. Dengan berani, ia menempatkan dirinya di garis depan perang melawan korupsi. Ia tahu risikonya besar, tetapi ia juga tahu bahwa sejarah akan berpihak kepada mereka yang berani melawan ketidakadilan. Dukungan penuh terhadap RUU perampasan aset hanyalah langkah awal. Jalan panjang dan penuh tantangan sudah menantinya di depan. RUU perampasan aset koruptor menjadi isu nasional yang hangat dibicarakan. Banyak kalangan menilai bahwa rancangan undang-undang ini adalah terobosan penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Bagi Deddy Mulyadi, RUU ini merupakan jawaban atas kelemahan sistem hukum yang selama ini hanya menghukum pelaku korupsi tanpa benar-benar mengembalikan kerugian negara. Dalam sebuah wawancara, ia menegaskan bahwa hukuman penjara saja tidak cukup. Koruptor harus benar-benar dibuat jera dengan kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Deddy memberikan contoh sederhana kepada publik. Ia mengatakan, apa gunanya memenjarakan koruptor 5 atau 10 tahun,
jika setelah keluar dari penjara mereka masih bisa hidup nyaman dengan harta hasil curian. Justru dengan sistem perampasan aset, negara bisa memastikan bahwa uang yang dicuri kembali kepada rakyat. Ia menambahkan, langkah ini akan menimbulkan efek jera yang jauh lebih besar dibanding hanya hukuman penjara. Narasi ini membuat banyak orang semakin memahami pentingnya regulasi tersebut. Tak hanya berhenti pada dukungan verbal, Dedi juga mengirimkan surat resmi kepada pemerintah pusat yang berisi dukungan dan masukan terkait implementasi RUU. Dalam surat tersebut, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap perampasan aset. Ia tidak ingin RUU ini hanya menjadi slogan tanpa ada implementasi nyata. Baginya, peraturan ini harus benar-benar dijalankan dengan tegas agar rakyat bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Namun, sikap tegas Dedi tidak serta-merta disambut dengan gembira oleh semua pihak. Ada kalangan politikus yang merasa bahwa langkah tersebut terlalu frontal. Mereka khawatir bahwa RUU ini bisa menjadi alat politik untuk menjatuhkan lawan. Tuduhan semacam ini berusaha diarahkan kepada Dedi, seolah-olah dukungannya hanyalah bagian dari manuver politik untuk menaikkan citra dirinya. Tetapi Dedi dengan tenang membantah tuduhan tersebut, menegaskan bahwa perjuangan melawan korupsi tidak ada hubungannya dengan pencitraan pribadi. Di mata rakyat, justru sikap tegas Dedi semakin meningkatkan kepercayaan mereka. Banyak warga Jawa Barat menilai bahwa gubernur mereka benar-benar serius memperjuangkan nasib rakyat kecil. Dukungan terhadap RUU menjadi simbol bahwa Dedi tidak hanya berani berbicara, tetapi juga mau bertindak. Hal ini membuat posisinya semakin kuat sebagai pemimpin daerah yang berkomitmen penuh pada integritas. Setelah menyatakan dukungan penuh terhadap RUU perampasan aset, Dedi Mulyadi memutuskan untuk tidak menunggu aturan itu disahkan. Ia mulai mengambil langkah konkret di Jawa Barat. Dedi membentuk tim gabungan khusus yang melibatkan inspektorat daerah, kepolisian, kejaksaan, serta berkoordinasi dengan KPK. Tim ini diberi mandat untuk memetakan titik-titik rawan korupsi di Jawa Barat, mulai dari proyek infrastruktur, pendidikan, hingga pengadaan barang dan jasa. Baginya, langkah pencegahan harus dilakukan sedini mungkin. Keberadaan tim ini disambut dengan beragam reaksi. Para aktivis anti korupsi merasa langkah tersebut adalah terobosan berani, karena selama ini penindakan kasus korupsi sering dianggap lamban. Dengan adanya tim gabungan, Dedi berharap pengawasan bisa dilakukan secara lebih cepat dan menyeluruh. Ia ingin setiap pejabat daerah menyadari bahwa mereka sedang diawasi, sehingga tidak ada lagi ruang aman bagi mereka yang berniat bermain-main dengan anggaran rakyat. Namun, tentu saja tidak semua pihak menyambut positif. Sejumlah pejabat daerah yang merasa terancam mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Beberapa bahkan berusaha mencari cara untuk melemahkan tim tersebut, dengan alasan birokrasi atau aturan hukum yang dianggap tumpang tindih. Tapi Dedi tidak bergeming. Ia menegaskan bahwa siapapun yang mencoba menghalangi akan dianggap sebagai bagian dari masalah, bukan solusi. Dengan tegas, ia memerintahkan agar tim tetap berjalan sesuai rencana. Dalam berbagai kesempatan, Dedi mengingatkan bahwa Jawa Barat tidak boleh menjadi sarang koruptor. Ia ingin menjadikan provinsinya sebagai contoh bagaimana komitmen anti korupsi bisa diwujudkan secara nyata di daerah. Kita harus berani berbeda, ujarnya dalam sebuah rapat bersama pejabat daerah. Kalimat itu menjadi semacam semboyan baru di kalangan birokrasi Jawa Barat. Mereka yang dulu terbiasa bermain aman kini mulai merasa tertekan dengan suasana baru yang diciptakan gubernurnya. Masyarakat pun mulai merasakan dampaknya. Proyek-proyek pembangunan yang selama ini selalu tertunda atau bermasalah mulai berjalan lebih cepat. Ada semacam kepercayaan baru yang tumbuh di hati rakyat, bahwa uang pajak mereka akhirnya digunakan sebagaimana mestinya. Di banyak tempat, nama Dedi semakin dielu-elukan sebagai pemimpin yang benar-benar berani membersihkan daerahnya dari praktik busuk korupsi. Deklarasi dan langkah-langkah awal Dedi Mulyadi mendapatkan respons yang sangat besar dari masyarakat Jawa Barat. Di berbagai kota, kelompok masyarakat sipil menggelar aksi dukungan. Di Bandung, ratusan mahasiswa berkumpul di depan gedung sate dengan membawa spanduk bertuliskan, "Lawan Koruptor bersama Dedi." Di Bekasi, para buruh memberikan dukungan moral, menyebut bahwa perjuangan melawan korupsi adalah perjuangan untuk kesejahteraan kelas pekerja. Dukungan publik ini menjadi kekuatan baru bagi Dedi untuk melanjutkan langkahnya. Media sosial juga tidak ketinggalan. Nama Dedi Mulyadi menjadi trending topik di Twitter dan Instagram, dengan ribuan warganet memberikan dukungan.
Banyak yang membandingkan gaya kepemimpinannya dengan tokoh-tokoh besar pemberantasan korupsi di masa lalu. Narasi, Jawa Barat melawan korupsi, menyebar luas, menciptakan gelombang semangat baru di kalangan anak muda. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat benar-benar merindukan pemimpin yang berani mengambil risiko besar demi kepentingan rakyat. Namun, respons positif itu tidak berdiri sendiri. Di balik layar, mulai muncul rasa resah di kalangan pejabat lama yang pernah terlibat dalam kasus abu-abu. Mereka khawatir langkah Dedi akan menyeret nama mereka kembali ke permukaan. Beberapa di antaranya mulai melakukan manuver politik, mencari perlindungan dari partai atau tokoh nasional agar tidak terseret dalam pusaran pemberantasan korupsi. Situasi ini menandakan bahwa Dedi bukan hanya menghadapi perlawanan birokrasi, tetapi juga perlawanan politik yang lebih luas. Meski begitu, dukungan publik yang masif membuat Dedi memiliki posisi tawar yang kuat. Ia tahu bahwa kekuatan rakyat adalah modal terbesar dalam menghadapi perlawanan dari dalam sistem. Oleh karena itu, ia terus menjaga komunikasi dengan masyarakat, memastikan bahwa mereka tetap berada di pihaknya. Dalam setiap kesempatan, ia menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya milik dirinya, tetapi milik seluruh rakyat Jawa Barat. Ia ingin rakyat merasa terlibat dalam perjuangan melawan korupsi. Gelombang dukungan rakyat inilah yang kemudian membuat lawan politik semakin hati-hati. Mereka sadar bahwa menyerang Dedi secara frontal justru bisa menjadi bumerang. Namun, strategi untuk melemahkan langkah Dedi tetap disusun dengan rapi. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk menggoyahkan posisi sang gubernur. Sementara itu, Dedi terus melangkah dengan keyakinan bahwa dukungan rakyat akan menjadi benteng terkuatnya. Dukungan penuh Dedi Mulyadi terhadap RUU perampasan aset koruptor dan langkah tegasnya di Jawa Barat akhirnya membuat sejumlah elit politik gerah. Beberapa anggota DPRD Jawa Barat mulai mengkritik kebijakan Dedi secara terbuka. Mereka menilai langkah itu terlalu keras dan bisa merusak hubungan politik antara pemerintah daerah dengan legislatif. Ada pula yang menuduh bahwa Dedi hanya sedang mencari popularitas untuk kepentingan politik nasional di masa depan. Tuduhan-tuduhan itu menjadi senjata awal untuk melemahkan kredibilitasnya. Dalam sebuah rapat paripurna, beberapa anggota DPRD melontarkan kritik pedas. Mereka menyebut bahwa gaya kepemimpinan Dedi terlalu otoriter karena membentuk tim khusus tanpa konsultasi panjang dengan Dewan. Bahkan ada yang menyebut bahwa langkah tersebut melanggar aturan birokrasi. Namun, Dedi menanggapi dengan tenang. Ia menegaskan bahwa langkah yang diambilnya sepenuhnya sesuai dengan kewenangan gubernur, dan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Kalau kita terus terjebak dalam birokrasi, korupsi tidak akan pernah hilang, ujarnya dengan lantang. Kritik dari kalangan elit politik ini tentu bukan tanpa alasan. Banyak di antara mereka yang merasa terancam dengan gebrakan Dedi. Mereka khawatir langkah itu akan menyeret nama mereka atau jaringan politik yang selama ini mereka bangun. Karena itu, serangan terhadap Dedi lebih banyak bernuansa politis daripada substansial. Namun, Dedi tidak mau terjebak dalam perang kata-kata. Ia lebih memilih membuktikan komitmennya lewat tindakan nyata di lapangan. Meski demikian, serangan politik itu mulai menciptakan polarisasi. Ada sebagian elit yang diam-diam mendukung Dedi, tetapi tidak berani menyatakannya secara terbuka karena takut kehilangan dukungan partai. Situasi ini membuat atmosfer politik Jawa Barat semakin panas. Rakyat menyaksikan bagaimana Dedi mulai berhadapan langsung dengan kekuatan politik yang besar, dan pertarungan ini tampak tidak akan mudah. Namun, justru di titik inilah karisma Dedi semakin menonjol. Di mata rakyat, kritik dari elit politik justru memperlihatkan bahwa Dedi berada di jalan yang benar. Semakin banyak ia diserang, semakin besar dukungan publik yang mengalir kepadanya. Dedi berhasil membalikkan keadaan, kritik yang dimaksudkan untuk menjatuhkannya justru memperkuat citranya sebagai pemimpin berani yang melawan korupsi meski harus berhadapan dengan elit politik. Babak baru dalam perjuangan panjangnya pun dimulai dari sini. Langkah konkret pertama yang dilakukan tim khusus bentukan Dedi Mulyadi akhirnya membuahkan hasil. Setelah melakukan investigasi selama beberapa minggu, mereka berhasil membongkar kasus korupsi proyek jalan di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Modusnya adalah markup anggaran serta pengurangan kualitas material yang digunakan dalam pembangunan jalan. Temuan ini langsung diumumkan secara terbuka kepada publik oleh Dedi sendiri, menandai awal dari perang nyata melawan para koruptor di daerah.
Dalam konferensi pers, Dedi menyampaikan dengan tegas bahwa kasus ini tidak akan berhenti hanya pada pelaku teknis. Ia menegaskan akan menelusuri aliran dana hingga ke pihak-pihak yang lebih tinggi, termasuk pejabat kabupaten yang diduga terlibat. Ia menolak pandangan bahwa kepala daerah tidak bisa disentuh.